Masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada dalam hidup kami ya Bapa. Kami selalu menaruh pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Kami tahu rencana-Mu paling indah Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hati kami Tuhan Yesus, hati yang mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 di dalam Renungan Harian. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-7 dan pasal 8. Judul daripada renungan kita adalah Yesus Sang Pemberi Hidup. Difokus pada Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh membutuhkan udara, air, dan makanan, dan lain-lain. Jiwa membutuhkan kasih, rasa aman, dan penerimaan. Roh membutuhkan Tuhan. Ayat di atas Yesus memakai istilah haus. Tentu ini bukanlah haus secara jasmani, melainkan haus secara rohani. Kehausan bukan saja bisa terjadi pada tubuh, tetapi juga pada jiwa dan roh manusia. Jika jiwa tidak mendapatkan kasih, rasa aman, dan penerimaan, maka jiwa pun akan berada dalam kondisi haus. Haus akan kasih, rasa aman, atau penerimaan. Berapa banyak orang yang menjadi depresi oleh karena kehausan akan salah satu atau beberapa kebutuhan jiwanya. Demikian pun roh manusia yang jauh dari Tuhan
akan berada dalam kondisi haus, meskipun orang tersebut tidak menyadarinya. Rasa haus tersebut coba ditutupi dengan segala bentuk tindakan seperti ritual agama, meditasi, dan lain sebagainya. Tetapi manusia tidak bisa mencapai Allah, karena manusia tidak tahu bagaimana mencapai Allah. Karena memang tidak ada seorang pun yang bisa mencapai Allah jika tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Nah, bagi tubuh air adalah hal yang dibutuhkan orang jika haus, dan makanan jika orang lapar. Analogi yang sama Yesus mengatakan bahwa ia adalah air hidup, Yohanes 4 ayat 10, dan ia adalah roti hidup, Yohanes 6 ayat 35. Jika seseorang memiliki Yesus, maka ia tidak akan haus dan lapar, dan bahkan ia akan hidup oleh karena ia memiliki air dan roti hidup. Kepada perempuan Samaria Yesus mengatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Ini sejalan saudara dengan yang tertulis di dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, saudara, dari dua ayat ini kita melihat ada proses untuk mengalami kepuasan dan tidak haus lagi. Yakni yang pertama, saudara, sadar bahwa ia haus. Kesadaran bahwa ia haus diperlukan, sebab hanya orang sakit yang membutuhkan tabib, yang membutuhkan kesembuhan. Jika orang tidak menyadari bahwa ia haus, maka ia tidak akan membutuhkan air. Yang kedua, saudara, percaya kepada Yesus. Kebutuhan rohani seseorang tidak bisa dipuaskan dengan apapun juga selain daripada Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhanlah yang menghembuskan rohnya kepada manusia untuk hidup. Roh manusia harus terhubung dengan Tuhan, baru bisa hidup. Ada banyak orang hidup secara jasmani, tetapi rohnya mati. Hanya satu langkah saja yang dibutuhkan, yaitu percaya kepada Yesus. Yang ketiga, saudara, datang dan minum air hidup itu. Percaya adalah langkah pertama. Setelahnya, ia harus mengalami Kristus dalam hidupnya. Firman Kristus harus menjadi makanan sehari-hari. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan yang sangat indah yang disampaikan oleh Yesus kepada manusia. Ia tahu bahwa manusia sangat letih lesu dan berbeban berat karena dosa dan murka Allah. Sebab itu ia menawarkan untuk datang kepadanya dan minum air. Minum dari air kehidupan yang akan memberikan kelegaan. Jika seseorang datang kepadanya dan minum, maka yang terjadi adalah dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus tidak hanya memuaskan dahaga saat itu saja, tetapi kerinduannya adalah agar kita dipenuhi terus-menerus seperti piala yang penuh melimpah. Dalam Mazmur 23 ayat 5c. Sehingga air hidup itu bisa mengalir melalui hidup kita kepada orang lain. Kita bisa menjadi saluran berkat kasih Tuhan bagi orang lain. Yang keempat, saudara, melekat terus kepada Tuhan. Mata air hidup itu akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Hidup yang dijanjikan oleh Tuhan bukanlah hidup di dunia ini yang hanya 70 atau 80 tahun saja, melainkan hidup kekal, yakni hidup bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Inilah yang dikerjakan Yesus, bahwa ia datang untuk menebus manusia yang telah mati di dalam dosa, membangkitkan manusia ke dalam kehidupan baru, dan memberikan hidup kekal bagi manusia yang percaya dan menerima Dia. Yohanes 8 ayat 51 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Apakah saudara haus? Sudahkah Anda menerima air hidup itu? Jika belum, percayalah kepada Yesus. Datang kepadanya dan minum dan hiduplah dalam firman-Nya setiap hari. Maka Ia akan memberikan kelegaan dan hidup kekal bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi selain kepada Engkau? Sebab Engkaulah yang memiliki hidup itu. Engkaulah yang mempunyai hidup itu. Sebab itu Tuhan, biarlah hati kami ini terpaut hanya kepadamu. Dan kami boleh memancarkan air hidup itu bagi orang lain. Tuhan, kalau saat ini ya Bapa, ada di antara kami yang belum memiliki air hidup itu, mari ya Tuhan, Kau jamah setiap hati mereka. Beri kepada mereka kerinduan untuk berjumpa dan mengalami Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan mengalir di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.